Sisa-sisa makanan yang sudah membusuk. Oke, bagus sekali. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian dari sampah anorganik, yaitu sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit untuk terurai. Di sini ada yang tahu apa contoh dari sampah anorganik? Oke, bagus sekali, bisa disampaikan? Contohnya plastik, styrofoam, botol plastik dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Baik anak-anak, untuk hari ini dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan pengolahan sampah dan salah satunya yaitu pengolahan sampah anorganik akan kita gunakan pada kegiatan P5 yang akan dilakukan mulai hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali, tentunya dengan semangat baru dan kalian siap untuk mengikuti kegiatan P5 pada hari ini. Baik anak-anak, untuk tugas hari ini adalah nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok, di mana nanti tugas kalian yaitu membuat akar masalah dari sampah-sampah yang sudah Ibu jelaskan pada minggu kemarin. Jadi tugas kalian nanti membuat akar masalah. Nah, nanti Ibu akan bagikan LKPD dan di situ sudah ada apa saja yang akan kalian kerjakan. Bisa dimengerti anak? Baik anak-anak, untuk kelompoknya akan Ibu bagi nanti absen 1 sampai absen 7 kelompok 1, absen 8 sampai 14 kelompok 2, dan absen 18 sampai 21 nanti kelompok 3, dan yang terakhir sisanya nanti menjadi kelompok 4. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, bagaimana kelompok 1 dilanjutkan? Pencemaran tanah. Iya.
oleh Bu Dwi melanjutkan materi minggu lalu. Bisa diterima anak-anak? Baik anak-anak, untuk minggu ini materinya akan dilanjutkan oleh Bu Dwi selaku pelajaran ini. Silakan diperhatikan ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengolahan sampah secara umum kan sudah dijelaskan oleh guru di minggu sebelumnya. Dan sekarang kita masuk ke bab tentang sampah anorganik, di mana sampah anorganik itu adalah sampah yang sangat sulit bahkan tidak bisa diurai di alam secara langsung. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam mengelola sampah anorganik. Ada 3 cara yang harus kita tetapkan dalam hubungan kita dalam mengelola sampah-sampah anorganik, yaitu kita seringkan dengan metode 3R: reduce, reuse, dan recycle. Di mana reduce itu artinya mengurangi penggunaan sampah anorganik. Jadi kita mengubah penggunaan sampah tersebut dengan alat-alat yang lain. Contohnya seperti kita sekarang kan banyak sekali belanja online kan. Biasanya dihubungi dengan bubble wrap. Di mana kalau belanja online itu dibentuk, kita menggunakan bubble wrapnya menggunakan plastik tertentu, ya benar kan? Iya. Tapi sekarang karena kita sudah sadar akan bahayanya sampah anorganik pada lingkungan, bubble wrap itu diubah bentuknya menjadi sebuah kardus seperti jaring, di mana kardus itu akan lebih mudah diurai oleh zat pengurai di tanah. Itu contoh dari reduce. Kemudian yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Contoh menggunakan kembali adalah kita menggunakan botol minum yang seperti ini. Ini adalah penggunaan penerapan dari reuse. Kalau biasanya botol yang seperti itu adalah botol-botol sekali pakai, di mana menambah sampah organik di lingkungan. Kalau kita menggunakan seperti ini, kita lebih mengurangi penggunaan sampah organik di lingkungan. Itu dinamakan dengan reuse. Untuk metode yang ketiga adalah recycle. Recycle itu mengolah kembali, di mana sampah-sampah anorganik yang ada di lingkungan kita kumpulkan, kemudian kita olah kembali dan kita bentuk menjadi barang-barang yang baru. Contoh plastik. Plastik itu ada 2, plastik yang biasa, kemudian yang kedua adalah plastik yang menggunakan bahan bakunya dari pengolahan kembali sampah-sampah yang ada. Contoh dari botol, sedotan, dan lain-lain itu diolah kembali, dibentuk menjadi biji plastik, di mana biji plastik tersebut akan diolah kembali menjadi plastik. Oke, kita lanjutkan ke contoh-contoh sampah anorganik ya. Di sini saya sudah memegang sedotan plastik, di mana ini adalah contoh dari barang-barang yang nantinya harus kita gunakan, hanya boleh digunakan sekali, setelah itu kita buang dan menjadi sampah-sampah anorganik di lingkungan. Ini kenapa tidak boleh dipakai berulang? Padahal kalau dipakai 1 kali itu masih bisa digunakan. Karena kalau kita pakai berulang itu digunakan oleh banyak orang, bisa menimbulkan penularan penyakit, contohnya TBC. Oleh karena itu ini hanya bisa digunakan 1 kali. Untuk penggunaannya ini kita bisa gunakan untuk membuat beberapa kerajinan tangan yang masih bermanfaat. Jadi sedotan-sedotan ini tidak banyak terbuang di lingkungan. Contohnya ini ada figura tempat foto yang dari sedotan. Kemudian ini hiasan dinding, ada tempat pensil dan lain sebagainya. Jadi bagaimana pandai-pandai kita memanfaatkan sampah-sampah anorganik di lingkungan supaya tidak mencemari lingkungan. Oke, contoh yang kedua adalah tutup botol.
Baik anak-anak, setelah minggu lalu kalian mencari sampah, kemudian memilah sampah. Nah, untuk kegiatan hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dengan kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1, silakan nanti kalian membuat sedotan dibuat tempat pensil. Untuk kelompok 2, dari stik es krim, silakan kalian buat hiasan semenarik mungkin, sebagus mungkin. Untuk kelompok 3, kelompok kresek, silakan kalian membuat bunga dari kresek. Dan untuk kelompok yang terakhir adalah kelompok botol bekas, silakan kalian bisa membuat bunga dari botol bekas. Setelah itu silakan nanti tutup botolnya bisa kalian buat bekas. Ternyata nanti juga Pak. Kita lanjutkan lagi. Untuk tugas kalian hari ini adalah mempresentasikan hasil proyek yang telah kalian kerjakan di minggu lalu. Jadi hari ini silakan kalian mempresentasikan hasil proyeknya yang sudah kalian kerjakan. Kami ingin mempresentasikan hasil karya dari tutup botol dan aqua bekas pembuatan. Bahan dan alat: 1 tutup botol bekas, 2 cup putih, 3 handle bag, 4 solder, 5 lem tembak, dan 6 gunting. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas dari kami, yaitu kapal dari stik es krim. Alat dan bahan membuat hiasan kapal dari stik es krim: 1 kertas kasan atau kardus, 2 stik es krim kurang lebih 102, 3 gunting, 4 berbaris, 5 cutter, 6 lem tembak, 7 lem kayu, 8 cat opsional. Kami dari kelompok bunga dari kresek ingin mempresentasikan tugas dari bunga. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan bunga dari plastik adalah kantong plastik kresek berwarna, gunting, lilin atau lilin sisa untuk meneleskan plastik, batang atau kawat tipis untuk membuat rangkai bunga, dan panas atau perekat kuat, cat semprot untuk mewarnai bunga. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang cara pembuatan tempat pensil dari sedotan. Pertama-tama kita siapkan alat berupa: 1 sedotan 7 pieces atau sepertinya, 2 double tip, 3 kertas karton, 4 pensil, 5 gunting, 6 pakai velcro hitam. Baik anak-anak, hari ini adalah hari terakhir untuk kegiatan kelima dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan kegiatan pengolahan sampah anorganik. Untuk kegiatan hari ini adalah refleksi. Nanti Ibu akan memberikan lembar refleksi kepada kalian. Silakan diisi apa saja refleksi yang kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan kelima dari mulai kegiatan pertama sampai kegiatan hari ini. Baik anak-anak, jadi hari ini dapat kita simpulkan bahwa sampah anorganik yang sudah kalian buat menjadi kerajinan bermacam-macam. Ada yang dari botol minum menjadi bunga, dari plastik menjadi bunga, ada yang dari sedotan menjadi tempat pensil. Semoga